Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi masih dengan pembahasan kalkulus. Kita akan melanjutkan pembahasan, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah soal untuk chapter keempat. Baik, chapter keempat ini kalau di soal adalah nomor 5 sampai nomor 7. Semoga share screen saya sudah tampak ya. Oke. Oke, jadi pembahasan soal chapter 4 nomor 5 sampai 7 ini adalah soal yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama, jelaskan bagaimana cara menghitung area yang dibatasi garis lengkung. Teman-teman kalau di materi yang kita materi chapter 4 kita sudah bahas jika poligon atau daerah yang dibatasi oleh garis lurus maka akan sangat mudah untuk menghitungnya gitu ya. Kalau persegi ya sisi kali sisi. Kalau kemudian persegi panjang, panjang kali lebar. Kemudian kalau segitiga dari persegi panjang itu kita bisa dapatkan setengah kali alas kali tinggi, gitu ya. Bisa dikembangkan dari rumus persegi. Nah, bagaimana jika dibatasi area garis lengkung, gitu ya? Maka yang dilakukan adalah ada 4 langkah di sini. Yang pertama, aproksimasikan daerah R oleh N segi 4 yang diambil bersama-sama mengandung R, gitu ya, mengandung poligon luar atau dalam. Misalnya gitu ya, ada sebuah grafik, ya saya buat grafiknya begini, boleh saya buat begini ya, grafik. Kemudian dia melengkung. Berapa dari 0 ke 3 misalnya gitu ya, dibatasi oleh garis lengkung berapa ininya, luasnya. Yang kita lakukan pertama adalah kita bagi menjadi sekian segi 4 gitu ya. Kita bisa bagi menjadi sekian segi 4. Nah, kemudian ini kita buat segi 4 begini. Kemudian segi 4 ini kita hitung luasnya ya. Yang pertama diaplikasikan jadi n segi 4 ini atau kalau lingkaran maka dibuat jadi segi 4 gitu ya, segi sekian seperti itu. Yang kemudian n segi 4 ini sama-sama ini kalau lingkaran bisa dalam bentuk segitiga, tapi pada dasarnya segitiga itu adalah nanti dari segi 4 gitu ya rumusnya. Nah, kemudian setelah ini dibagi jadi N poligon gitu ya, segi 4 atau garis yang dibatasi oleh garis lurus begitu, poligon bisa luar atau dalam, maka kemudian dicarilah luas masing-masing ini, kemudian dijumlahkan dan kemudian dilimitkan. Jadi limit n mendekati tak terhingga untuk jumlah n sama dengan 1 sampai n begitu ya. T sama dengan f T misalnya seperti ini. Dikalikan delta X. Jadi luasnya nanti kan ini delta X. Ini kan luasnya misalnya FI misalnya ya. Maka FI dikalikan delta X untuk I-nya 1 sampai N. Saya seperti ini. Jadi ini untuk menjawab soal nomor 5. Selanjutnya, soal nomor 6, cari jumlah yang ditunjukkan. Jadi ini sebenarnya mudah ya, karena dia tidak kemudian kalau misalnya T sama dengan 1 sampai N, ini baru menggunakan rumus. Tapi karena ini atasnya ini tidak N, terbatas begitu ya, dibatasi kalau ibaratnya ini di daerah tertutup begitu ya, maka kita tinggal hitung. Untuk yang A, sigma M sama dengan 1 sampai 7 untuk 3 plus M. Ini sebenarnya mudah ya, tinggal berarti ya 3 ditambah 1 ya. Untuk M-nya 1, ditambah 3 ditambah 2. Ini ya, ditambah 3 atau kita bisa menggunakan rumus. Jadi kalau di sigma itu kan bisa gini ya. 1 untuk 3 ditambah M sama dengan 1 untuk Untuk M ya. Ini ditambah. Ingat kalau misalnya yang di sigma ini adalah langsung seperti ini, konstanta, tinggal 7 dikalikan 3. Ditambah M ini berarti ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ditambah 7. 7 dikalikan 3 berapa? 21. Ini kalau mau ditambahkan semua, nanti ketemu nilainya adalah 28. Maka hasilnya adalah 49. Ya. Nah, untuk yang B sebenarnya caranya sama gitu ya, tapi karena ini ternyata agak rumit, maka tidak perlu diselesaikan gitu ya. Jadi ya kalau untuk ini kok T ini R harusnya ya. Untuk R1 berarti ya 2 pangkat 1 dibagi
1 dikalikan 2 pangkat minus 1. Dikalikan 2 pangkat 2 dibagi 2 dikalikan 2 pangkat minus 2. Dikalikan 2 pangkat 3 dibagi 3 dikalikan 2 pangkat minus 3. Sampai 2 pangkat 6 dibagi 3 dikalikan 2 pangkat minus 6. Ini jawabannya, nanti dihitung ya. Tapi karena ini agak sulit dihitung kalau tidak menggunakan kalkulator, maka yang B ini menjadi pertanyaan bonus. Ya. Baik, selanjutnya yang C. Berapakah yang C? T sama dengan 3 sampai ke 8, 3 ditambah T kuadrat. Sama dengan, berarti ya yang Anda lakukan tinggal 3 ditambah T dikuadratkan. Berarti kalau T-nya 3, berarti ya 3 ditambah 3 dikuadratkan. Ditambah 3 ditambah 4 dikuadratkan. Tambah 3 ditambah 5 dikuadratkan. Sampai 3 ditambah 8 dikuadratkan. Nanti akan ketemu 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, 10 kuadrat, sampai 11 kuadrat. Gitu ya. Tinggal di berapa? 36, kemudian 49, 864 ya. Ini masih bisa dihitung tanpa kalkulator ya. Tambah 1, 2, 1. Maka hasilnya adalah 4, 5, 1. Ya, ini adalah jawabannya. Baik, selanjutnya nomor 7. Ini juga mudah ya, saya rasa. Tinggal tadi dari sigma, kemudian dicari nilainya, ini dicari pola sigmanya. Begitu ya. Coba kalau kita lihat yang A. Ya. Sebenarnya sudah kelihatan gitu kan, 5FT1, 5FT2, maka kita bisa tuliskan di sini untuk I, kita bisa pakai I ya, boleh bebas, boleh apa saja. Saya lebih memilih I. Untuk I1, ya, karena awalnya 1, terakhirnya berapa ini? N. Berarti sampai N, maka hitunglah 5 dikalikan F, tinggal tulis aja FTI. Udah jadi gitu kan. Sekarang yang B ini masih agak ini ya, tambah 8, tambah 11, tambah 15, tambah 17, tambah ini ya. Nanti harus dilihat nih polanya berapa. Nah, kita bisa lihat ini 5 itu kan dari 3 ditambah 2. Ini adalah 6 ditambah 2. Ini adalah 9 ditambah 2. Yang ini adalah berapa? Iya ya, ini harusnya salah soal nih kayaknya ya. Ini harusnya 12 ya, ditambah 2. Ini 15 ditambah 2. Sehingga kita bisa lihat polanya adalah 3N plus 1. Gitu ya, 3N plus 1. Maka kita bisa lihat dari sini, untuk I sama dengan 1 sampai N, hitunglah 3I plus 2. Ini. Tapi ini mestinya adalah 12 plus 2 kan ya, 3, 6, 9, 12. 12 ini harusnya 14 ya. Oke, baik. Baik, mungkin itu jawabannya nomor 5 sampai nomor 7. Jadi ini ada revisi soal ya. Ini harusnya adalah 14. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi dalam pembahasan nomor 8, 9, dan 10 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.